Setan ngaji ini juga biasa katanya bakalan timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Untuk kalian yang baru ketemu akun ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya nanti kita lebih semangat lagi buat update konten selanjutnya. Sudah berapa hari kita nggak ketemu lagi, mungkin ada sekitar semingguan ya. Nah, ada beberapa hal yang ngebuat kita tuh jarang upload gitu, dari mulai editing, nyari cerita, dan juga kayak dari kameranya yang lumayan agak sulit. Nah, tapi nggak apa-apa guys, sekarang yang penting kita bisa ketemu lagi. Takut mati mic-nya. Nah, yang penting kita bisa ketemu lagi, dan kedepannya mungkin kita bakalan rutin upload lagi, tapi kita uploadnya 2 kali dalam seminggu, sekitar lagi di hari Senin dan juga di hari Kamis, atau di malam Selasa dan juga di malam Jumat. Jadi kita uploadnya itu 2 kali dalam seminggu. Nah, mungkin juga kedepannya bakalan aku sendiri gitu yang cerita kayak gini, dan nggak bareng teman-teman, karena ada beberapa hal juga yang nggak bisa membuat kita tuh cerita bareng-bareng gitu ya. Jadi mungkin aku bakalan cerita terus kayak gini, atau mungkin kita bisa ngundang narasumber untuk cerita horor. Nah, tanpa berlama-lama kita bahas saja apa yang bakalan aku ceritain di video kali ini. Jadi di video kali ini tuh aku bakalan bahas cerita urban legend atau mitos dari daerah Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pokoknya cerita ini tuh dari Banten gitu ya. Nah, cerita ini tuh aku dapat dari internet dan belum bisa terbukti kebenarannya. Cuman kalau dari mulut ke mulut ini tuh kayak udah jadi kisah turun temurun gitu. Makanya dinamakan urban legend gitu kan. Nah, jadi ini tuh masih mitos gitu ya, belum bisa terbukti secara ilmiah gitu. Karena aku sendiri juga nggak ngerasain. Jadi aku cuma cari-cari di internet dan aku nemuin setan Nganji ini. Kenapa aku ceritain setan Nganji ini? Ya karena aku tertarik aja gitu. Kayak unik gitu ceritanya. Nah, ternyata emang cerita yang dari mulut ke mulut itu walaupun kayak belum tentu benarnya, tapi itu kayak menghipnotis kita pendengarnya itu, kayak ngerasain takut sekaligus penasaran gitu. Nah, kayak cerita setan Nganji ini. Mungkin cerita setan Nganji ini memiliki beberapa variasi cerita gitu ya, tergantung daerahnya masing-masing. Tapi yang bakalan aku ceritain itu dari daerah Padarincang, Kabupaten Serang. Setan Nganji ini tuh ternyata memiliki entitas yang jahat atau negatif gitu ya. Jadi setan Nganji ini terbilang bukan setan yang baik gitu ya. Jadi setannya jahat gitu. Pokoknya dia kayak sering ganggu manusia dan kayak ya udah jahilin gitu ya. Dan terkadang setan Nganji ini juga memang mengambil bentuk-bentuk aneh yang menakutkan gitu ya, buat nakutin manusia tadi gitu. Kadang dia kayak berupa pocong, kuntilanak gitu. Terus pokoknya banyak banget makhluk yang dia ambil gitu wujudnya untuk menakuti manusia gitu. Setan Nganji juga sering melakukan kayak suara-suara aneh, terus kayak gerakan-gerakan yang bikin manusia itu bikin tambah merinding dan makin takut gitu sama si setan Nganji ini. Karena ya emang bener auranya negatif, udah dasar sama setan auranya negatif lagi ya gak sih, kayak pokoknya bikin takut manusia lah. Terus setan Nganji ini juga biasa. Nah, setan Nganji itu sering berada di tempat-tempat kayak tempat-tempat terpencil, atau kayak rumah yang gak diisi, atau bahkan hutan, kebun, bahkan tempat-tempat yang gelap gitu. Sering banget gitu setan Nganji itu berada di sana gitu ya. Tapi ada beberapa katanya yang bilang
kalau setan nganji ini sengaja gitu di tempat-tempat tersebut untuk memperingati manusia bahwa tempat ini tuh berbahaya gitu. Jadi makin aneh gak sih, kayak setan nganji ini baik atau jahat? Aku juga nggak tahu karena itu aku carinya di internet gitu ya. Jadi untuk kalian yang penasaran boleh kalian scroll cari-cari tuh soal setan nganji ini. Maaf ya sempat skip karena mic-nya mati nih guys. Jadi hari ini aku ceritanya nggak pakai mic dulu ya. Nah, aku jelasin lagi soal setan nganji. Nganji itu ternyata artinya itu bersetubuh atau persetubuhan. Nah, ternyata bukan manusia aja nih yang melakukan hubungan seks ya. Ternyata setan juga melakukan hubungan tersebut untuk mendapatkan keturunan. Nah, aku pikir tuh kayak lucu banget gitu ceritanya, setan sama setan tuh melakukan hubungan gitu kan. Tapi kalian jangan salah, ternyata ketika si setan ini melakukan hubungan itu tuh tidak boleh ada yang mengganggu atau nggak boleh ada yang mengganggu karena bisa berbahaya untuk orang yang mengganggu tersebut. Nah, masyarakat sana percaya ketika ada setan yang sedang berhubungan dan ada yang mengganggu, mungkin bukan mengganggu saja ya, kita aja yang lewat itu tuh bisa berdampak berbahaya untuk kita sendiri yang sedang lewat atau apa. Padahal kan kita juga nggak tahu gitu ya kalau mereka sedang berhubungan di situ karena kita kan nggak bisa melihat gitu kan. Nah, ternyata itu bisa berakibat fatal buat diri kita sendiri ya. Efeknya tuh yang pertama kita bisa diikutin sama setan tersebut. Terus pokoknya yang kedua katanya bakalan timbul mati guys, mati lampu. Serius ini, aduh mana bikin videonya malam lagi. Kayaknya banyak banget gangguannya. Alhamdulillah tapi udah nyala lagi lampunya guys. Jadi aku lanjutin lagi ceritanya ya. Jadi tadi ya efeknya itu yang pertama bakalan diikutin sama setannya, yang kedua bakalan timbul jerawat katanya, timbul jerawat di sekujur tubuh, terus juga sakit kepala, terus juga bahkan ada beberapa yang sampai muntah gitu, dan muntahnya bukan muntah biasa tapi muntah darah selama berhari-hari gitu. Lumayan serem juga kan ya efek sampingnya, padahal kita kayak cuman lewat aja atau kita nggak ada niatan buat mengganggu, tapi karena mungkin mereka merasa terganggu gitu ya, jadi itu yang bakalan kita dapetin efeknya. Lumayan berbahaya kan, jadi nggak lucu banget kan ceritanya. Nah, katanya kalau untuk efek kematian itu belum ada gitu, belum kedengar gitu kan soal efeknya dapat mengakibatkan kematian. Jadi efeknya cuma tadi ya kayak muntah darah, sakit kepala, terus timbul jerawat di sekujur tubuh, kayak memar gitu kali ya. Nah, paling ya kayak gitu. Itu tapi udah berbahaya banget gitu kan bagi kita. Dan untuk obatnya tuh belum ditemuin gitu. Kayak kita sakit tapi belum ada obatnya. Dan itu selama berhari-hari gitu. Dan beberapa orang, bukan beberapa orang ya, mungkin beberapa masyarakat yang ada di sana percaya obatnya itu unik sekaligus kayak gitu, kayak gimana gitu kan obatnya kok kayak gini. Jadi obatnya itu yang dipercaya sama masyarakat itu kalian harus berlari ngelilingin halaman rumah tapi dalam keadaan telanjang di malam hari. Nah, coba kayak gitu. Siapa coba yang mau ngelakuin kayak gitu, ya nggak sih? Kayak di luar nalar banget gitu. Tapi masyarakat sana percaya kalau itulah obat satu-satunya gitu. Tapi ini juga belum bisa dipastiin kebenarannya ya. Pokoknya kayak aku cuman baca-baca ya kayak gitu. Ketika kita sudah melakukan hal tersebut, katanya dalam sekejap penyakit yang pada tubuh kita itu bakalan sembuh gitu. Tapi aku juga nggak tahu ya, aku cuma dapatkan dari internet. Ceritanya pendek sih tapi kayak unik banget gitu, makanya aku pengen banget ceritain si setan nganji ini. Nah, kalau kalian ada pengalaman horor, cerita horor, kalian boleh kok kirim ke email yang aku cantumin nanti di deskripsi ya. Jadi nanti aku ceritain ulang, kalian pokoknya jelasin sedetail-detailnya, kalian boleh
kirim ceritanya nanti. Jadi video kali ini cukup segitu dulu ya, nanti kita lanjut di part selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton Bincang Horor. Nanti kembali lagi di hari apa tadi? Nah, pokoknya aku nguploadnya itu di hari Senin dan juga di hari Kamis. Oke, segitu aja dan see you, bye bye guys. Jaga kesehatan ya.